Masih adakah yang ingat bagaimana sebuah mobil yang mogok dijamper oleh mobil yang lain dengan aki yang lebih sehat? Masih ingat seperti itu? Ada mobil A yang mogok, kemudian dibantu agar mobil tersebut hidup, dibantu oleh mobil yang lain yang akinya masih bagus sehingga mobil tersebut bisa hidup kembali. Nah, peristiwa itu adalah peristiwa reaksi redoks. Pertemuan hari ini kita akan membahas dan mempelajari tentang reaksi reduksi oksidasi dan contoh dari reaksi reduksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk topik kita kali ini reaksi redoks. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian reaksi redoks yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, siswa dapat menentukan bilangan oksidasi pada atom-atom dalam senyawa tersebut. Dan yang ketiga, siswa dapat mengutarakan bilangan oksidasi dalam senyawa tersebut. Dan yang keempat, siswa dapat menganalisis dan melakukan praktikum sederhana mengenai reaksi redoks melalui kalium permanganat dan hidrogen peroksida. Oke, kali ini kita akan lanjut ke materi dasar mengenai reaksi redoks. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks terdiri dari 2 kata yang digabungkan, yaitu reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi dan oksidasi ini harus terjadi secara bersamaan. Reaksi oksidasi di mana senyawa tersebut memberikan elektronnya, menyumbangkan elektronnya. Terbayang sebuah atom memberikan elektronnya. Nah, untuk reduksi di mana senyawa tersebut atau atom tersebut menerima elektronnya, menerima pemberian elektron dari temannya. Oke, kita analogikan 2 orang teman A dan B. Yang A meminjamkan uangnya atau memberikan uangnya. Ini buat kamu ya B. Si B tidak membiarkan begitu saja uang tersebut, dia ambil uang itu. Maka si A dia melakukan oksidasi. Silahkan ini elektron saya, dan si B mengambil elektron tersebut. Berarti terbayang A memberikan elektronnya dan B menerima elektronnya. Jadi kita bisa lihat di sini oksidasi memberikan elektronnya, reduksi menerima elektronnya. Biasanya dalam bilangan oksidasi dapat ditandai dengan mudah. Jika bilangan oksidasi tersebut turun, maka dia adalah reduksi. Bilox turun, reduksi. Jika bilangan oksidasinya naik, maka dia oksidasi. Maka yang ini bilox naik. Oke, anak-anak masih ingat dalam atom ada apa aja?
oksidasi. Oke, catat lagi. Melepaskan oksigen, menangkap oksigen. Baik. Dalam menyetarakan sebuah persamaan kimia dalam sebuah reaksi redoks, kita perlu melakukan beberapa hal, yaitu mengidentifikasi bilangan oksidasi setiap atomnya, kemudian mengidentifikasi lagi apakah ada yang terjadi kenaikan atau penurunan biloks, dan yang ketiga, setarakan koefisien sehingga semuanya menjadi setara antara luas di kiri dan luas di kanan. Oke anak-anak, perhatikan contoh soal berikut agar kita bisa langsung menyetarakan reaksi redoks. Perhatikan papan tulisnya. Di sini Mg nilainya
Oke, terima kasih banyak semuanya. Setelah kita belajar mengenai reaksi redox dan belajar mengenai penyataan bilangan oksidasi, kita akan lanjut melakukan praktikum dengan menggunakan kalium permanganat dan hidrogen peroksida. Namun sebelum kita melakukan praktikum, Ibu akan memberikan petunjuk bagaimana bekerja dengan aman di lab agar penuh perhatian dan terampil tanpa mengakibatkan adanya terjadi kecelakaan yang tidak sengaja maupun disengaja saat bekerja dan melakukan eksperimen di lab. Oke, perhatikan semuanya. Pertama, gunakan jas labnya seperti ini. Menggunakan jas lab, masker dan sarung tangan. Perhatikan, satu, siswa tidak boleh mencium aroma dari sebuah larutan secara langsung. Ibu akan menunjukkan ini adalah sebuah gelas beker kosong. Cara-cara untuk mengidentifikasi aroma dari sebuah larutan atau sebuah reaksi yaitu dengan cara seperti ini. Lihat ini, dibaui dengan cara diangin-anginkan ke arah hidung kita. Tidak boleh seperti ini, dicium dan dihirup secara langsung, apalagi dicoba, tidak boleh seperti itu. Yang kedua, Ibu mempunyai kalium permanganat. Tidak boleh menyentuh kalium permanganat secara langsung karena dapat menodai kulit kita, meninggalkan noda yang warna kecoklatan di dalam kulit kita dan terkadang ada rasa gatal yang tidak nyaman. Yang ketiga adalah berhati-hati dalam menggunakan dan melakukan reaksi kimia dengan menggunakan hidrogen peroksida karena hidrogen peroksida ini bersifat lebih asam sehingga ditakutkan dapat mengiritasi kulit ataupun saat terhirup aroma asamnya dapat mengiritasi pernafasan. Dan yang keempat, jangan lupa buang semua sampahnya. Setelah kita melakukan reaksi kimia, buang sampahnya, bersihkan kembali hasil tempat kita bekerja tadi, dan pastikan semuanya dalam tempat yang sudah disiapkan di mana menyimpan. Kita lanjutkan kembali. Ibu sudah memakai jas lab, masker dan sarung tangan. Seperti ini, Ibu akan menunjukkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Ini adalah PTTS sejumlah 3 mili volume totalnya. Kita akan menggunakan pipet tetes ini untuk mengambil sampel dari larutan yang akan kita gunakan, contohnya hidrogen peroksida. Kemudian Ibu juga di sini mempunyai 2 gelas. Yang satu beker gelas dengan volumenya 100 mili. Yang satu lagi ini namanya Erlenmeyer, gelas Erlenmeyer. Anak-anak untuk melakukan reaksi praktikum kali ini boleh menggunakan yang mana aja boleh, ya. Kemudian Ibu mempunyai timbangan. Timbangan ini kita ukur kalium permanganat dengan menggunakan timbangan ini. Kemudian Ibu juga mempunyai kalium permanganat. Jika kita amati teksturnya sebelum dilakukan reaksi, kalium permanganat ini berwarna ungu cantik, glitter, kelap-kelip. Dan terakhir Ibu mempunyai larutan hidrogen peroksida. Nah, ini sifatnya asam. Tolong berhati-hati dalam menggunakan dan mencampur hidrogen peroksida agar tidak mengiritasi kulit dan lain sebagainya. Oke, sangat mudah dipahami ya. Kita harus safety first, harus dalam keadaan siap untuk berpraktikum, bereksperimen. Kemudian kita dapat mengidentifikasi dan mengenali alat dan bahan yang digunakan. Setelah 1 gram, kita akan menggunakan Erlenmeyer yang lebih besar. Sudah? Bisa? Oke. Nanti setiap kelompok dapat timbangannya, jadi nggak bergilir ya. Iya, buku yang itu buku timbangannya. Enggak, setiap kelompok nanti mendapatkan Erlenmeyer, timbangan, larutan. Ya, itu bentuk kehati-hatian.
dalam. Siapa? Oke. Oke, teman-teman dulu. Lakukan dengan hati-hati. Jangan lupa tangan dan muka. Bismillah. 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik anak-anak, setelah kita semua belajar mengenai reaksi redoks dan bilangan oksidasi dan juga praktikum mengenai reaksi redoks dengan menggunakan kalium permanganat dan hidrogen peroksida, kita dapat mempelajari contoh-contoh reaksi kimia yang ada dalam kehidupan kita. Kita dapat mudah dengan mengidentifikasi reaksi redoks yang terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya besi yang berkarat, kemudian apa lagi tadi? Mobil yang mogok yang dijamper, bahkan yang terjadi dalam tubuh manusia yaitu sistem respirasi yang mengubah makanan menjadi energi, itu pun merupakan reaksi redoks. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita melakukan praktikum dan mempelajari semuanya mengenai reaksi redoks, silakan membuat laporannya dan mempelajari selanjutnya di rumah dengan baik mengenai reaksi redoks. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.